ibu-ibu intelektual muslimah yang dirahmati Allah, kita bisa berjumpa kembali di forum yang insya Allah diberkahi, insya Allah dirahmati oleh Allah, ya. Oleh panitia, saya diminta untuk menyampaikan materi tentang kelemahan legislasi negara demokrasi dalam tinjauan format negara khilafah. Jadi memang saya juga menangkap ini termasuk kata kunci atau kalimat kunci yang akan mudah-mudahan bisa mengawali presentasi saya, itu adalah tadi apa yang disampaikan oleh Bu Ira terkait dengan kayaknya capek deh, kita sudah melakukan banyak hal ya gitu-gitu aja, gini-gini aja begitu ya. Kemudian tadi Bu Ira, nah agenda sendiri itu secara independen itu merancang, kemudian merekayasa atau apalah namanya gitu ya, untuk agenda sendiri dalam artian begini. Ketika kita bicara kita atau umat terutama ya, itu harus punya agenda sendiri. Itu artinya itu memang harus ini. Itu yang saya pahami, yang saya akan sampaikan kepada ibu-ibu sebagai pemantik, kita sebagai muslimah ya, apalagi ya kita sebagai bagian dari intelektual muslimah, itu sebenarnya sudah saatnya untuk kita itu merujuk kepada Islam. Nah makanya kalau katakan misalnya bahwa apa yang akan kita sampaikan itu adalah terkait dengan kelemahan legislasi negara demokrasi dalam tinjauan format negara khilafah. Itu maksud kami, maksud panitia, mudah-mudahan seperti itu saya menangkapnya. Itu adalah bagaimana kita itu melakukan compare. Selama kita tetap berada di dalam negara yang seperti sekarang ini, negara demokrasi, maka sesungguhnya ya kita akan terus di dalam yang namanya trial gitu ya, kita ini yang kemudian kita akan coba untuk menganalisis kenapa sih kok produk undang-undang yang dilahirkan di negara kita mengadopsi demokrasi. Saya pikir mengapa produk undang bisa menciptakan keadilan, ya, tidak bisa menciptakan atau menghasilkan dimaknai sebagai bagian itu adalah kehidupan umat manusia di akhirat. Makanya saya akan mencoba untuk menganalisnya dengan ketika kita bicara tentang undang-undang, kalau dalam istilah di terutama ini prodi saya atau fakultas saya begitu ya, saya dari Visipol, jadi ketika bicara tentang undang-undang atau mungkin produk hukum yang lain yang itu legal, yang itu resmi, yang itu formal begitu ya, itu adalah merupakan output atau produk dari yang namanya sistem politik. Maka ini pengertian atau mungkin seperti Bu Ira tadi ya, kita sampaikan pengertian ini untuk dari kita itu orang sospol begitu, sehingga ini kita sampaikan saja. Sistem politik itu apa? Sistem politik adalah sistem interaksi pada masyarakat merdeka dan di dalamnya terjadi pengalokasian nilai-nilai dengan penggunaan kekuatan fisik yang sedikit banyak bersifat sah. Itu kalau dalam pengertian sistem politik secara umum. Kemudian kalau kita nanti coba untuk melihat sistem politik yang lain, sistem politik itu apa? Pandangan yang berkenaan dengan cara bagaimana urusan-urusan masyarakat diurus,
diatur, diselesaikan dengan hukum-hukum tertentu. Itulah sistem politik gitu. Nah, kemudian ini yang tadi kita ya bicara tentang undang-undang, itu sesungguhnya kita bicara tentang bagian paling kanan dari proses politik itu yang namanya output, ya, yang namanya adalah mungkin policy decision, political decision, ya terutama. Nah, itu kalau dalam proses demokrasi itu kan digambarkan seperti ini, meskipun nanti kita juga mengetahui bahwa dalam perspektif Islam pun yang namanya proses politik itu kan juga bisa mengikuti alur seperti ini gitu. Nanti kita coba buat compare saja gitu ya antara proses politik yang demokratis dengan proses politik yang Islam, itu nanti kita di belakang akan kita sampaikan komparasinya. Jadi asumsinya, ini saya bilang asumsi karena memang kehidupan politik kita itu banyak sekali yang kemudian kita bermain dengan asumsi, kita bermain dengan apa namanya bahasa-bahasa yang kalau kata Bu Ira tadi apa, yang smooth gitu ya, yang lembut, yang apa, yang harmonis gitu ya, apa harmoni gitu ya. Maka di dalam proses ini diasumsikan ya bahwa kebijakan itu lahir ya, dibuat atau diproses oleh yang namanya yang di tengah itu namanya di otoritas, ya di otoritas itu kan yang punya otoritas untuk tadi mengalokasikan nilai tadi. Di otoritas itu bisa government, bisa parlemen gitu ya. Kemudian si government atau parlemen ini itu mengolah masukan dari inputnya itu adalah masyarakat. Kalau dalam konteks demokrasi, ya kalau dalam konteks demokrasi inputnya itu adalah masyarakat. Kemudian nanti penghubung antara masyarakat dengan di otoritas itu di sini itu nanti ada namanya linkage organization, itu apakah nanti bentuknya political parties, partai politik, ataukah interest group, kelompok kepentingan gitu. Nah, ini gambar saja, saya akan mencoba untuk menampilkan dengan kata lain atau dengan bahasa lain gitu ya, bahwa sistem politik itu selalu bicara tentang input. Input itu apa sih? Kalau outputnya itu adalah produk hukum, ya, maka inputnya itu sesungguhnya atau apa atau siapa yang dianggap sebagai sumber pengendali, sumber apa namanya problem solving. Ya, tadi kan ada urusan umat itu kan sesungguhnya serangkaian masalah yang dihadapi oleh umat, kemudian bagaimana serangkaian masalah itu diselesaikan. Maka penyelesaian itu kan dengan undang-undang, penyelesaian itu dengan output. Tetapi yang harus kita pahami, output itu selalu bicara tentang kebijakannya apa atau sumber hukumnya apa, itulah input, ya. Kemudian konversi itu bicara tentang siapa yang punya kewenangan atau kekuasaan untuk mengolah bahan mentah tadi. Ya, mengolah itu mungkin kalau bahasa di kita bisa jadi kita sebut dengan istilah mengambil atau mengadopsi atau memakai sumber tadi itu untuk kemudian kita legal formalkan menjadi sebuah output, menjadi sebuah produk politik, ya, menjadi sebuah produk proses politik gitu. Nah, ini yang nanti apa, bahwa bicara tentang input itu sesungguhnya kita sedang bicara tentang kedaulatan kalau dalam konteks politik begitu ya, bicara tentang konversi atau komponen yang kedua atau proses yang kedua dari proses politik itu sesungguhnya kita bicara tentang kekuasaan dan kepemimpinan, dan yang terakhir bicara tentang output itu sesungguhnya kita sedang bicara tentang konstitusi dan undang-undang atau mungkin bentuk-bentuk perundang-undangan yang lain. Nah, ini kan sebenarnya dalam setiap kehidupan bermasyarakat, bernegara, proses itu komponen ini sebenarnya ada semua, gitu, terjadi atau berlangsung semua, begitu ya. Hanya nanti kalau kita coba tunjukkan bahwa bicara tentang politik, khususnya ketika mohon maaf kaitkan dengan agama ya, ketika dikaitkan dengan agama, kita kan sedang akan bicara tentang politik Islam. Mengkaitkan antara politik dengan agama akan tunjukkan bahwa ada kutub ekstrim model sistem politik
Ya, yang pertama itu adalah teosentris. Teosentris itu bicara tentang Tuhan adalah pusat kendali pengaturan. Jadi pengaturan politik bermakna pengaturan tadi, ya. Kalau Tuhan itu termasuk nanti baik yang berdaulat maupun yang berkuasa itu Tuhan. Sehingga kalau real yang berkuasa itu akhirnya mewujud kepada manusia, ya, maka manusia itu sering menempatkan dirinya, manusia yang berkuasa tadi itu sering menempatkan dirinya sebagai representasi Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan itu tidak pernah salah, ya, Tuhan itu tidak pernah keliru, Tuhan itu tidak pernah tidak sempurna, begitu ya. Maka kepemimpinan dalam model teosentris itu sering disebut sebagai kepemimpinan yang otoriter, penguasa tidak bisa dikritik, sekaligus hierarkis. Artinya ada leveling begitu ya antara penguasa dengan rakyat gitu. Ini yang dulu dalam sejarah politik dunia itu dikritik habis-habisan. Para ilmuwan itu menganalisis bahwa penyebab ketidakstabilan politik, penyebab perang, penyebab disharmoni, interaksi antar masyarakat itu adalah pola kehidupan yang teosentris ini. Itu kalau di Eropa kan ditunjukkan dengan model negara papal state, ya, negara tahta suci gitu ya, negara tahta suci, yang kemudian itu di counter dan lahirlah antitesisnya itu adalah antroposentris. Kayaknya nggak model lagi deh, itu zaman tradisional kalau kita bicara Tuhan itu menjadi pusat realita yang bisa mengelola, yang bisa mengatur itu adalah manusia. Maka kemudian diserahkanlah kendali atas pengaturan itu di tangan manusia atau di tangan rakyat, itu yang kemudian kita sebut dengan antroposentris, ya. Dalam konteks ini antroposentris itu digambarkan sebagai lebih demokratis gitu ya, lebih menghargai hak-hak manusia untuk berpendapat, untuk berkeinginan, untuk menyampaikan, untuk bertindak begitu, sekaligus dipandang sebagai lebih setara. Jadi tidak hierarkis. Nah, ini gambaran. Pertanyaannya adalah kemudian sistem politik Islam itu termasuk model yang mana? Dan yang menarik itu adalah bahwa termasuk ilmuwan Islam itu selalu tidak keluar dari ini gitu ya. Kalau toh kita bicara tentang sistem politik Islam masuk yang teosentris kok, tetapi tidak teosentris banget begitu ya. Kemudian dimunculkanlah istilah teodemokrasi gitu ya. Teosentris tetapi demokratis gitu ya. Atau mungkin yang di mereka yang akan mengatakan bahwa sistem politik Islam itu masuk dalam ranah yang antroposentris, itu mereka mengatakan bahwa sistem politik Islam itu demokratis kok, tetapi demokratis yang religius gitu. Ya, jadi ini combiningnya antara dua model ini, tetapi saya akan menyampaikan ke ibu-ibu ya semua gitu ya, mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut bahwa sebenarnya kita bicara manusia, kita bicara kehidupan manusia. Sistem politik kan bicara tentang kehidupan manusia ya. Kita punya dibekali oleh Allah dengan kekuatan pemikiran, sekaligus nanti dibekali oleh Allah dengan wahyu. Maka sudah saatnya kita itu bertanya tentang model sistem politik yang manusiawi itu yang kayak apa. Saya akan membuat compare dari tiga ya. Ini kan yang teosentris, ini yang kemudian antroposentris Islam, saya letakkan di tengah sengaja begitu ya. Itu dalam artian bahwa mana yang manusiawi, mana yang nanti akan mampu untuk menciptakan keadilan bagi kehidupan manusia secara keseluruhan. Kehidupan manusia itu bicara tentang heterogenitas. Saya pikir bahwa manusia itu tidak hanya laki-laki tetapi juga perempuan. Manusia itu realitanya tidak hanya muslim tetapi juga non-muslim. Manusia itu realitanya tidak hanya yang tua, yang remaja ya, tapi juga semuanya itu kan manusia, ya kan manusia. Bahkan sampai tataran manusia itu tidak hanya yang, maaf kalau kita bicara normal, tetapi mungkin ada beberapa yang dikodok oleh Allah terlahir dalam keadaan apakah tidak bisa melihat, apakah tidak bisa mendengar, ataukah mungkin sebagian anggota tubuhnya oleh Allah itu dikehendaki tidak lengkap dan lain-lain begitu ya. Itu kan semuanya manusia gitu. Mana yang manusiawi? Kita akan tunjukkan bahwa dalam sistem teokrasi dulu, ya,
kedaulatan ada di tangan Tuhan. Tuhan itu kendali atas manusia dengan anggapan atau dengan pandangan bahwa Tuhan itu yang menciptakan manusia, maka dia mengendalikan manusia. Itu saya pikir ya memang sudah selayaknya, namanya Tuhan itu kan menciptakan manusia dan dia punya kendali atas manusia. Dia layak untuk dirujuk gitu ya. Tetapi yang kemudian nanti tidak manusiawi itu adalah terletak pada yang kedua. Kekuasaan yang menjalankan aturan Tuhan itu Tuhan juga gitu. Itu kan sama saja menurunkan derajat Tuhan dari dia sebagai yang tertinggi itu menjadi yang operasional gitu ya. Sekaligus tadi ya, memaksa manusia yang menjalankan posisi ini itu nanti sebagai Tuhan. Dia tidak boleh salah, dia tidak boleh keliru, dia harus sempurna dan lain-lain. Itu yang sebenarnya tidak manusiawi. Makanya kalau dalam sejarah Eropa, model teokrasi itu kan akhirnya tidak seimbang gitu ya, tidak seimbang dan akhirnya kolaps kan gitu ya. Kemudian yang dua ini saja yang nanti saya sampaikan, yang nomor 3 dan nomor 4 tidak saya sampaikan. Kemudian demokrasi itu mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat. Saya pikir diskusi kita atau presentasi materi pertama dan kedua itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa namanya rakyat itu, manusia itu, apakah dia secara individual ataukah secara kolektif, sesungguhnya kalau dia itu dipaksa untuk menjadi sumber kendali, ternyata dia tidak pernah bisa fair, tidak pernah bisa universal, tidak pernah bisa menyeluruh gitu. Artinya memaksa rakyat yang terbatas menjadi pihak yang berdaulat itu adalah tidak manusiawi. Itu sama saja memaksa manusia menjadi Tuhan, ya kan? Sementara yang kedua, sumber kekuasaan memang juga rakyat, ya. Saya pikir kalau kita bicara realita, yang bisa menjalankan hukum itu di tengah kehidupan alam semesta ini, itu memang hanya manusia. Manusia yang punya kemampuan untuk melakukan atau tidak melakukan, ya tunduk atau tidak tunduk kepada aturan, dan dia punya dibekali oleh Tuhannya itu dengan yang namanya akal. Nah, dari ini dua ini kan dua-duanya sebenarnya tidak manusiawi. Maka kita coba untuk karakteristik sistem politik Islam itu kan berbeda dengan keduanya. Sistem politik Islam itu menempatkan kedaulatan itu di tangan Allah, di tangan hukum syara. Saya pikir memang sudah ya, rasionalitas kita akan mengatakan, membenarkan ya pernyataan itu, bahwa yang mestinya pemilik kedaulatan itu adalah yang menciptakan kita, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang menjalankan hukum itu adalah manusia, ya. Artinya ini proporsional, mana wilayahnya Tuhan, mana wilayahnya manusia, itu sudah ditetapkan oleh Islam itu secara proporsional, ya. Segala sesuatu yang proporsional itu nanti pasti akan manusiawi, pasti akan menciptakan keadilan gitu. Nah, ini yang untuk perbandingan ini nanti juga kita lewati dulu saja. Kita langsung ke apa itu konstitusi, ya, apa itu konstitusi, apa itu undang-undang, ya, apa itu perundang-undangan. Konstitusi atau undang-undang dan undang-undang itu adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh di otoritas tadi. Di otoritas itu pemerintah atau penguasa, guna mengatur hubungan di antara mereka dan memiliki kekuatan yang mengikat seluruh rakyat. Itu yang namanya undang-undang. Kalau kita nanti bicara dalam konteks Islam, itu ada istilah namanya formalisasi syariah atau legislasi atau adopsi hukum syara. Itu adalah hakikatnya proses penetapan hukum syara menjadi peraturan yang berlaku mengikat secara umum pada masyarakat. Maksud saya nanti ini kita diskusikan lebih lanjut aja, nanti kaitannya dengan omnibus law itu kira-kira seperti apa. Kalau tadi Bu Ira termasuk yang menanyakan, katakan misalnya ya, mana sih barang-barang sumber daya alam di tengah-tengah kehidupan manusia itu yang tidak bisa dikuasai oleh individu, dan mana-mana yang bisa dikuasai oleh individu, mana-mana yang harus dikelola oleh negara, mana-mana yang itu negara nggak usah campur-campur gitu ya, nggak usah mengambil alih begitu. Itu sebenarnya kalau kita tanya hukum syara itu sudah ada cerita tentang itu gitu ya. Cuman mengapa kok manusia itu berdiskusi, mungkin bermusyawarah atau bahkan berdebat gitu ya.
itu karena mereka tidak mau pakai hukum syara gitu. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya tentang politik ekonomi Islam, bahwa di dalamnya itu nanti ada pengaturan, termasuk salah satunya adalah tentang konsep kepemilikan. Kepemilikan itu nanti selanjutnya itu keterkaitannya dengan pengelolaan atau pemanfaatan terhadap kepemilikan tadi, apakah untuk dikonsumsi ataukah untuk dikembangkan gitu. Nah, sehingga barang-barang itu sebenarnya oleh Allah dan Rasulnya itu sudah ditetapkan mana-mana yang itu tidak boleh kalau itu diserahkan kepada individu, seperti tadi tambang misalnya ya. Tambang itu kalau ya memang BUMN, memang negara yang mengelola, tetapi tadi kata Bu Ira kan silahkan swasta itu mensupport, mendukung, membackup gitu ya. Nah, kalau sudah silahkan seperti itu, berarti kan dalam undang-undang itu terkandung pemahaman bahwa swasta atau individu itu boleh untuk mengelola barang-barang tadi. Sementara kalau dalam syarak kan namanya kepemilikan umum itu ya selamanya nggak boleh untuk diserahkan kepada individu. Itu kan yang menjadi ya dalam tanda petik, kalau dalam konteks Islam kan nanti jadi kejahatan legislasi ya, melegislasi sesuatu yang syarak tidak membolehkan. Ya, tapi ini nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya. Kita ingin sampaikan ibu-ibu bahwa legislasi hukum syara itu konsekuensinya apa. Hukum syara yang pada mulanya itu hanya mengikat mujtahidnya dan mukolidnya, siapa-siapa yang mengikuti pendapatnya, artinya tidak mengikat umum. Ya, saya contohkan misalnya, kalau saya sholat subuh pakai doa kunut gitu ya, itu kan tidak semua orang Islam itu kan wajib pakai doa kunut kan, tergantung pendapatnya kan, yang diadopsi kan, gitu kan. Itu hukum syara, asalnya seperti itu. Tetapi jika hukum syara itu sudah diadopsi oleh penguasa menjadi yang legal, yang formal tadi berupa undang-undang dasar atau undang-undang, maka hukum syara itu menjadi bersifat mengikat umum, ya mengikat secara seluruh rakyat, bahkan sampai tataran yang non Muslim pun akan terikat dengan hukum tersebut, gitu kan? Itu legislasi hukum syara gitu. Nah, sehingga memang umat Islam hari ini kan problem besar umat Islam adalah ya umat Islam dijauhkan dari perjuangan untuk menjadikan hukum syara itu legal di dalam arena, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Sehingga debat atau diskusi atau musyawarah atau proses yang sangat panjang yang itu biaya, gitu kan? Yang biaya itu uangnya rakyat semua, itu ternyata tidak ada satupun materi diskusi itu yang berkenaan dengan ini dalil syaraknya mana, gitu ya. Semuanya kan pendapat ini, pendapat itu, survei ini, kemudian apa namanya kuesioner ini dan lain-lain. Jadi itu semuanya dipakai sebagai, itu kan memang hari ini dibungkam. Mengapa kok dibungkam begitu ya? Kita harus pahami itu, bahwa legislasi hukum syara untuk saat ini itu punya kekuatan yang luar biasa untuk melakukan yang tadi oleh Bu Ira disebut sebagai kita harus punya agenda sendiri tadi gitu ya. Agenda sendiri itu apa? Secara ideologis, legislasi hukum syara itu adalah bentuk perlawanan terhadap beroperasinya ideologi kapitalisme yang sekuler yang itu dipaksakan di dunia Islam. Makanya kalau kita bicara agenda sendiri itu memang sudah saatnya kita itu menjadikan guidance sebagai agenda perjuangan umat Islam itu adalah ideologi Islam, bukan yang lain, kan gitu kan. Itu kemudian yang kedua, aspek politis ya, bahwa legislasi hukum syara itu adalah bentuk kesadaran memposisikan kembali Islam sebagai ajaran politik yang selama ini direduksi sebagai semata-mata ajaran ritual. Itu bahayanya kalau kita tidak melakukan perjuangan untuk masyarakat untuk menjadikan ya mari kita mengakhiri
trial kekuatan yang ada di atas kita semua. Ya, di atas kita semua, di atas manusia. Itu adalah kekuatan al-khaliq, yaitu adalah kekuatan al-khaliq. Nah, ini ibu-ibu prosedurnya, ya prosedurnya ada ini 1, 2, 3 itu mirip kalau kita nanti bicara tentang prosedur berijtihad. Ya, prosedur berijtihad. Seorang penguasa itu ketika mau mengambil atau menetapkan undang-undang, ya, dia harus melakukan yang pertama melakukan pengkajian terhadap fakta yang akan diselesaikan, ya yang masalahnya. Kemudian yang kedua melakukan pengkajian terhadap hukum-hukum syara, baru nanti melakukan legislasi. Ini mekanisme legislasi hukum dalam Islam, dalam sistem politik Islam, dalam sistem khilafah Islamiyah, begitu ya. Kemudian ini pemilik otoritasnya itu adalah kepala negara, ya pemilik otoritasnya adalah kepala negara, tetapi rakyat atau masyarakat itu punya hak untuk mendapatkan transparansi. Tadi saya pikir kalau kita bicara tentang proses yang berapa halaman menjadi berapa halaman gitu ya, kemudian disampaikan tengah malam dan lain-lain, itu banyak hal yang kemudian mengantarkan kita ini kok proses hukum itu selalu tidak transparan ya. Yang dikatakan, saya contohkan ya, kalau dalam konteks pemerintah itu kan seringkali satu penguasa, satu pemimpin dengan pemimpin lainnya berbeda pendapat gitu ya. Mungkin termasuk tadi sudah digunakan bahasa yang sehalus selembut mungkin, tetapi namanya kebohongan itu kan selalu ada saat mungkin keceplosan atau apa gitu ya. Bahkan dulu kita pernah bicara dengan pakar komunikasi politik itu, dia mengatakan bahwa panggung politik itu panggung sandiwara. Di depan publik dengan di belakang itu beda, mereka bilang gitu ya. Nah, itu kan menyakitkan kan? Artinya apa? Kita itu tidak dikasih informasi yang transparan, yang benar terkait dengan proses politik. Kalau pertanyaan kita pada diskusi kali ini adalah untuk kepentingan siapa, ya, itu kalau kita diminta untuk menunjukkan bukti bahwa dia memang betul-betul mengatakan membuat hukum itu untuk kepentingan si X, lobby itu selalu hidden, ya selalu tersembunyi, ya selalu tersembunyi. Nah, sehingga rakyat itu memang butuh transparansi. Nah, dalam legislasi Islam transparansi itu bisa dilihat dari berlapis-lapis. Penguasa itu kan bisa dilakukan oleh individu, bisa dilakukan oleh partai politik, bisa juga dilakukan dalam institusi negara. Yang memang institusi negaranya itu independen kan. Ketika Mahkamah Madzalim sedang mau mengadili kepala negara kan nggak boleh kepala negara kemudian transparansinya kan di situ. Nah, sehingga yang ini mudah-mudahan yang terakhir ibu-ibu, bahwa undang-undang dasar dan undang-undang Islam dan sekuler, termasuk sekuler itu kan nanti sekarang model yang paling umum, paling populer itu kan yang namanya model demokrasi itu ya. Itu memiliki perbedaan yang sangat mendasar, mulai dari sumbernya itu adalah Al-Quran dan nama suara rakyat. Itu kan nanti penampakannya bisa sangat parsial gitu. Saya contohkan kalau dulu rakyat itu siapa sih? Rakyat itu para pengusaha, gitu kan? Rakyat itu siapa sih? Rakyatnya. Ini yang nanti saya ingin sampaikan di proses ini. Itu selalu proses politik itu berbiaya sangat mahal. Sehingga kalau sudah proses politik dan proses untuk menduduki jabatan politik itu selalu berbiaya mahal, saya hanya bisa mengatakan sulit kita berharap mereka itu mau melayani rakyat. Karena biaya mahal itu sama saja dengan kalau ibaratnya, nanti Bu Ira mungkin bisa menyampaikan lebih lanjut ya, dalam proses ekonomi itu kan namanya memodali gitu ya. Tadi kayaknya disebutkan juga ada kata-kata memodali gitu. Kalau sudah bicara memodali itu ya jangan harapkan kita mendapatkan pelayanan dari orang yang kita pilih dengan dimodali oleh pihak lain ya. Makanya pelayanan urusan-urusan rakyat itu kan sekarang ini jauh sekali dari
panggung politik. Politik itu adalah bisnis, ya. Sehingga ada kong kali kong antara penguasa dengan pengusaha tadi. Itu yang kalau Pak siapa itu Deliarnov itu kan menyebutnya dengan istilah rental penguasa terhadap pengusaha sekaligus rental pengusaha terhadap penguasa. Ya mereka memang kong kali kong untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya dari pola relasi mereka. Sebenarnya kalau dalam Islam sesungguhnya proses legislasi itu tidak harus kolektif karena nanti kalau bicara tentang ijtihad itu kan selalu individual, ya. Ijtihadnya seseorang, tetapi argumen syar'inya kuat itu kan tidak masalah kita pakai, gitu. Tidak masalah kita pakai sehingga kalau dalam istilah yang tadi di atas tadi kita sampaikan nah ini ya, itu kalau dalam Islam itu namanya bermusyawarah itu tidak selalu dalam semua hal, ya. Tetapi cukup dalam aspek-aspek tertentu yang mubah saja yang tidak membutuhkan keahlian itu kita butuh musyawarah. Sementara kalau dalam hal pendapat-pendapat syara gitu ya, itu individual itu nggak apa-apa ya selama dia itu memang capable, selama dia itu memang punya kemampuan untuk memahami fakta dengan baik, memiliki kemampuan untuk memahami nas-nas secara baik, itu tidak apa-apa sehingga saya hanya memprediksi saja atau membayangkan saja itu kan memangkas biaya proses politik yang sangat-sangat mahal ya. Tahun berapa itu waktu awal-awal ada otonomi daerah ya. Itu saya men-searching untuk biaya pemilihan kepala daerah tingkat 1 atau 2 ya kemarin ya. Itu sampai 200 M gitu. Ketika kita hitung bayarannya kepala daerah itu berapa sih gitu ya, sampai dengan 5 tahun, itu tidak sampai 10 M gitu. Pertanyaannya adalah bermodal 200 M kok cuma dapat 10 M, itu kira-kira mau nggak? Ya, tombok besar kan gitu. Itu pasti tidak akan mau gitu. Sehingga memang posisi politik, jabatan politik itu adalah mohon maaf, itu kendaraan ya untuk menghasilkan ekonomi. So hari ini ekonomi itu jenderal, ekonomi itu panglima. Ya sampai kepada sekali lagi ini bukunya Pak Deliarnov kan mengatakan begitu bahwa panggung politik itu adalah panggung bisnis. Pasar itu tidak hanya terjadi di mungkin kalau di Jogja itu kan di Beringharjo, kemudian di Bilangan itu tidak hanya terjadi seperti itu. Tetapi ternyata pasar itu terjadi di panggung yang terhormat. Itu yang namanya legislatif, panggung yang terhormat, itu yang namanya pemerintahan. Gitu. Luar biasa kan? Gitu. Tinggal sedikit ya. Ini kemudian yang mengantarkan kita kepada bahwa kayaknya sih hari ini umat itu sudah mulai merasakan bahwa model demokrasi itu sudah menemui ajalnya gitu ya. Dan kemudian sudah saatnya umat Islam itu kembali kepada fitrahnya manusia, itu adalah tunduk patuh kepada apa yang disampaikan oleh pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.